Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Tentukan koefisien X pangkat 7 dari ekspansi ini. Jadi, ini kalau misalnya kita urai dengan bentuk, dengan sifat distributif, itu kan nanti ada banyak ya. Ada X pangkat 8, ada X pangkat 7, dan ada X pangkat lainnya. Nah, yang diinginkan di sini, berapa sih koefisien dari X pangkat 7? Apakah kita harus mengurai dulu gitu ya, semua ini? Boleh ya, cuma memang akan memakan waktu sekali. Nah, kalau misalnya kita diminta mencari koefisien X pangkat 7, ya sebetulnya kita bisa fokus langsung ke X pangkat 7 itu. Di sini tinjau X-nya nih. Oke. Ini X pangkat 1, ini X pangkat 2, X pangkat 3, X pangkat 4, X pangkat 5, dan yang diinginkan adalah X pangkat 7. Nah, tugas kita sebetulnya adalah mencari gitu ya. Angka-angka mana saja yang kalau dijumlahkan hasilnya jadi 7. Oh, kita dapat 1 tambah 2 tambah 4. Nah, ini jadi 7. Berarti kita ambil ini sebagai kasus 1. Oke, kita cari yang lainnya. Angka-angka mana saja yang dijumlahkan jadi 7. Oh, 2 dan 5. Nah, ini pun jadi 7 ya. Kita ambil kasus 2. Apalagi? Oh, 3 tambah 4 juga 7 ya. Nah, kita ini tulis sebagai kasus ke-3. Ada lagi nggak? 1 tambah 3 jadi 4. 4 tambah, nggak bisa. 3 tambah 4 udah. Jadi cuma ada 3 kasus ternyata ya. 3 kasus kombinasi yang jumlahnya itu adalah 7. Nah, sekarang dari masing-masing kasus, kita coba cek kasus 1 dulu. Apa maksud 1 tambah 2 tambah 4 ini? Artinya, agar ekspansi ini menghasilkan variabel X pangkat 7, berarti aturannya itu, di sini kita lihat, 1, 2, 4. Artinya di sini yang diambil adalah X pangkat 1, X pangkat 2, dan X pangkat 4. Jadi, perkalian pelanginya itu dari sini ke sini. Nah, ini yang diambilnya itu konstantanya. Ini yang diambil X pangkat 4-nya. Ini yang diambil konstantanya. Gitu. Jadi kan kalau misalnya X kali X kuadrat kali 3 kali X pangkat 4 kali 5. Ya, X kali X kuadrat kali 3 kali X pangkat 4 kali 5. Ini kan hasilnya jadi 15 X pangkat 7. Ya tentu hasilnya bukan 15 nih. Jawaban akhirnya bukan 15. Karena untuk membentuk X pangkat 7 itu nggak hanya kayak gini aja gitu. Masih ada kombinasi perkalian lainnya yang hasil kalinya jadi X pangkat 7. Nah ini, ada yang kasus yang kedua. Kasus yang kedua itu artinya yang dipilihnya itu si X kuadrat sama X pangkat 5 gitu. Berarti sisanya itu konstanta yang dipilih. Dari 1 ke X kuadrat, ke 3, ke 4, ke X pangkat 5. 1 X kuadrat, 3, 4 kali X pangkat 5, dan ini hasilnya adalah 12 X pangkat 7. Oke, nomor 3 itu kasus yang ketiga, maksudnya di sini angka 3 dan angka 4 ya. Sama ya. Berarti kita langsung aja. Ini kita ambil konstanta. Bentuk yang kedua pun kita ambil konstanta. Nah, yang ketiganya jadi X pangkat 3, yang keempatnya jadi X pangkat 4, yang kelimanya kita ambil konstantanya yaitu 5. Ini pun hasilnya sama, adalah 10 X pangkat 7. Ternyata untuk membentuk variabel X pangkat 7 itu, ya kombinasinya cuma ada 3 ini gitu. Dan masing-masing kombinasi itu ada yang hasilnya 15, 12, dan 10. Ya udah, ketika kita diminta keseluruhan, jumlah keseluruhan dari koefisien X pangkat 7, maka jumlahin aja 15 tambah 12 tambah 10.
Hasilnya adalah 37x pangkat 7. Jadi ya itu hasilnya 37. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Diberikan dua bilangan bulat positif A dan B berturut-turut bersisa 2 dan 3 jika dibagi oleh 5. Katanya A bersisa 2 ketika dibagi 5. Artinya A itu sebenarnya adalah kelipatan 5 yang ditambah dengan 2. A bersisa 2 ketika dibagi dengan 5. Sedangkan B itu bersisa 3 ketika dibagi 5. Artinya B adalah kelipatan 5 ditambah dengan 3. Ini kelipatannya tentu berbeda ya. K1 dan K2-nya adalah dua variabel yang berbeda. Nah, sekarang berapa sisa pembagian ini jika dibagi oleh 25? Artinya tugas kita adalah mencari gitu ya. A kali A plus 1 tambah 5B itu sama dengan kelipatan 25 ditambah berapa gitu ya. Jadi ini yang kita cari. Angka di sini yang menjadi jawaban akhirnya nanti. Nah, untuk ini karena A dan B-nya sudah ada ya, kita substitusi saja. A-nya adalah 5K plus 2. Oke. 5K1 plus 2. Nah, ini kita substitusi juga. 5K1 plus 2 tambah 1. Oke, jadi 3. A plus 1-nya jadi 5K plus 1 plus 3. Nah, tambah dengan 5B. 5 kali B-nya itu adalah 5K2 tambah 3. Oke, kita sederhanakan aja. 5K1 kali 5K1 jadi 25K1. 5K1 kali 3 jadi 15K1. Lalu tambah 10K1 lalu tambah dengan 6. Nah, ini yang penyederhanaan dari sini. Nah, yang ini kalau misalnya kita sederhanakan hasilnya adalah 25K2 ditambah dengan 15. Oke, kita sederhanakan aja. Ini jadi 25K1. Ini dijumlahkan pun jadi 25K1. Oh, ini ada kuadratnya. Maaf. Ya, ada kuadratnya. Karena memang ini 5K1 dikali dengan 5K1 jadi 25K1 kuadrat. Ditambah dengan 6, tapi 6 nanti kita gabung dengan 15. Jadi kita tuliskan dulu ini saja. 25K2. Nah, 6 tambah 15 jadi 21. Di sini ada 25 nih. Ada 25, ada 25. Nah, kita faktorkan aja. Kita tarik semuanya 25 itu keluar. Maka yang di dalam kurung adalah K1 kuadrat tambah K1 tambah K2. Dan yang di luarnya adalah 21. Nah, catatan di sini K1 dan K2-nya itu adalah elemen bilangan bulat. Z. Z itu simbol dari bilangan bulat. Jadi karena K1 dan K2-nya itu bulat, maka ini tentu hasilnya akan juga bulat. Nah, jadi ini bisa dikatakan sebagai kelipatan 25. Nah, kita lihat A kali A plus 1 tambah 5B ternyata sama dengan ini gitu. Kelipatan 25 ditambah 21. Ya udah, sisanya adalah 21.